Pemirsa, hari ini kita berada pada acara sosialisasi Ramanugraha Bakti, yaitu sebuah program yang dipersembahkan oleh Java 1 dan Lingkar Sosial Indonesia untuk mengapresiasi kinerja dan praktek-praktek baik di seluruh desa yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sehingga apa saja yang kemudian akan diberikan, mari kita ikuti saya. Pada acara sosialisasi Ramanugraha Bakti kali ini dihadiri juga oleh Pak Wiweko dari Apel Batu, Asosiasi Kepala Desa dan Lurah se-Kota Batu. Pak Wiweko, kita tanya Pak Wiweko, bagaimana tanggapannya mengenai rencana awarding atau penghargaan Ramanugraha Bakti, Pak? Rencana apa yang disampaikan tadi saya kira juga memberi motivasi pada kami yang ada di desa, ya. Dan kami juga sudah dikenalkan di MCC ini. Ternyata terus terang kami orang Batu belum tahu ternyata manfaat di sini luar biasa. Luar biasa, Pak, ya. Betul. Sehingga nanti kami berharap nanti kami akan juga mengajak minimal perangkat desa kami supaya mereka tahu manfaat di MCC ini, sehingga nanti untuk tindak lanjutnya kami juga ingin meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa Rorombo untuk menuju ke desa yang lebih baik lagi. Oke, siap Pak. Tadi Ramanugraha Bakti Bapak kemudian disampaikan bahwa banyak hal yang bisa dibantu, misalkan di MCC ya ada teman-teman arsitek. Itu memang kebutuhannya apa Pak di desa itu sehingga butuh teman-teman arsitek? Gini, kalau di desa terus terang butuh, ya, karena kami mempunyai ada namanya kaur perencanaan ini, yang mana dia punya latar belakang tidak dari lulusan di bidang arsitek, sehingga kami sangat membutuhkan bagaimana cara menentukan perhitungan, mulai bangunan fisik, mulai pelengsengan sampai gedung ini, sehingga harapan kami ada kerjasama yang baik nantinya ke depan, sehingga sumber daya manusia khususnya kaur perencanaan ini nanti lebih ada peningkatan yang baik. Oke, intinya Apel Batu mendukung adanya program Ramanugraha Bakti, Pak, ya? Kami dari Apel Kota Batu sangat mendukung, karena ini adalah salah satu kalau memang bisa dilaksanakan, ini adalah inovasi yang luar biasa, sehingga kami yang di pemerintah desa ini bisa memanfaatkan apa yang tadi sudah disampaikan. Siap. Terima kasih Pak Wiweko. Sehat selalu. Sami-sami. Sukses, tetap semangat. Semangat. Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD Kabupaten Malang Pak Basori sekaligus menjadi Lurah Bululawang, Pak, ya? Lurah atau Kepala Desa, Pak? Kepala Desa. Kepala Desa Bululawang juga hadir pada acara sosialisasi Ramanugraha Bakti kali ini. Pak Basori, bagaimana pendapatnya perihal rencana program Ramanugraha Bakti ini, Pak? Terima kasih. Kami sangat apresiasi terkait dengan program ini, di mana kita bisa berkolaborasi dari 378 desa dan 12 kelurahan atau 190. Ini bagaimana potensi yang ada bisa terekspos, diketahui oleh seluruh warga Malang Raya melalui program ini. Karena sangat kecil sekali program-program yang ada untuk memblow up terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh desa selama ini. Kami kira itu, dan terima kasih juga pada Java 1 terkait dengan program ini. Mudah-mudahan ini akan membuat contoh pada rekan-rekan semua seluruh desa dan kelurahan, bahkan mungkin Jawa Timur, untuk bisa mencontoh apa yang sudah akan dilakukan oleh Java 1. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih. Di Desa Bululawang potensinya paling luar biasa apa, Pak? Di Desa Bululawang itu alhamdulillah wilayahnya strategis. Wilayahnya strategis, di samping ibu kota kecamatan, juga ibu kota SKW Danan, juga pas di tengah-tengah. Tentunya di sana ada wisata yang perlu ada
Ya melalui program ini karena Anugerah Bakti. Anugerah Bakti ini terkait dengan apa? Di situ ada peninggalan zaman kolonial, bangunan. Oke. Paling tidak itu edukasi terkait dengan akademis bangunannya itu. Ya. Tidak seperti sekarang. Dulu hanya batu merah, itu sudah kekuatannya ratusan tahun. Nah ini bisa menjadi contohan apa yang betul ditanam di situ kok sampai berumur sampai ratusan tahun. Itu jembatan Kali Talang itu. Oke, artinya dengan program Ramanugraha Bakti ini bisa diangkat bareng-bareng Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya selalu tetap semangat. Siap. Pemirsa, peran Lingkar Sosial Indonesia dalam kegiatan Ramanugraha Bakti ini memiliki peran yang sangat luar biasa urgen, yaitu bagaimana membangun desa inklusi dengan berbagai prinsip-prinsipnya. Tentu ini tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Lingsos. Kita akan tanyai Mas Ken. Mas Ken, Taya Sulales, Mas. Ya, Taya Sulales. Siap. Okay. Mas, bagaimana kemudian atau apa yang sudah disiapkan atau akan disiapkan oleh Lingsos pada program Ramanugraha Bakti ini, Mas? Oke ya, kami sangat mendukung program Ramanugraha Bakti ini karena ini adalah program yang sangat positif dan mulia karena mengangkat potensi desa. Betul. Di mana ini sangat sesuai dengan visi kami membangun Indonesia inklusi dimulai dari desa. Jadi desa itu memang sangat potensial untuk mendorong inklusivitas, pemerataan pembangunan bagi semua orang. Untuk itu kami menyiapkan beberapa program yang bisa diakses oleh teman-teman perangkat desa. Kita ada Posyandu Disabilitas. Posyandu Disabilitas. Ini adalah layanan kesehatan berbasis kebutuhan ragam disabilitas. Kita juga menyiapkan PKBM. Pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat. Betul. Nah, itu. Terus kemudian ada pelatihan kebencanaan. Pelatihan kebencanaan, secara inklusif. Kemudian ada juga pelatihan ekraf. Pelatihan ekraf. Ya. Itu hal-hal yang kita siapkan. Siap. Termasuk mengorganisasi kelompok difabel supaya dia bisa terorganisir dan menjadi wadah aspirasi dan pemberdayaan di tingkat desa. Gitu, siap. Terus tadi ada pelatihan paralegal ya, Mas ya? Ya, pelatihan paralegal ini adalah pelatihan untuk mengedukasi perangkat desa khususnya dan juga masyarakat desa agar memiliki keterampilan tentang hukum. Sehingga nanti ketika ada hal-hal yang terkait dengan perkara hukum, khususnya kalau kami kan untuk inklusi disabilitas itu akan mampu menangani, kemudian ketika nanti masuk ke ranah ke pengadilan itu baru bersama dengan advokat seperti itu. Siap. Artinya memang program ini benar-benar membantu dan kemudian mengasisteni kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu ini untuk lebih maju, Mas Ken ya? Iya, betul sekali, dan ini aksi nyata dari masyarakat untuk masyarakat karena semuanya berbasis sosial dan ini berbasis kebutuhan masyarakat yang memang adanya Ramanugraha Bakti ini akan menjadi jalan yang baik bagaimana nanti potensi desa ini bisa diakui secara layak terhadap apa yang sudah dicapainya. Siap. Mas Ken, terima kasih. Sukses selalu, tetap semangat. Salah satu aspek penting dalam Ramanugraha Bakti ini adalah adanya keseriusan untuk pada unsur gender dan kelompok rentan. Kita akan tanya kepada Mbak Eva. Mbak Eva, bagaimana kemudian melihat Ramanugraha Bakti ini peran strategisnya dalam rangka menyorongkan atau menyebarkan isu-isu advokasi terhadap kaum rentan dan perempuan? Ya, baik, terima kasih. Jadi Ramanugraha Bakti ini nanti akan bisa menjadi semangat bagi khususnya dalam hal ini adalah pemerintah desa agar mereka berlomba-lomba untuk bisa memperbaiki kualitas dari pelayanan khususnya terkait dengan pengarus utamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Karena program ini tuh sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah terkait dengan program kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Mengingat memang kebutuhan saat ini terkait dengan kesetaraan dan keadilan ini diperlukan untuk bisa kita memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak, termasuk dalam hal ini hak-hak kelompok rentan, hak-hak minoritas, hak penyandang disabilitas itu. Jadi dengan adanya Ramanugraha Bakti ini akan memberikan semangat dan kepala desa ini akan berlomba-lomba untuk bisa menjadikan desanya itu desa yang inklusi, desa yang bisa mengarus utamakan gender itu tadi dan bisa menerapkannya dalam sebuah program-program mereka. Tadi salah satunya juga disinggung adalah adanya pelatihan paralegal desa. Apa yang dimaksud itu, Pak? Jadi pelatihan paralegal ini adalah
paralegal ini nantinya diambil dari partisipasi masyarakat langsung. Jadi kita melibatkan masyarakat secara langsung, secara aktif untuk bisa mendorong untuk perwujudan pengaruhutamaan gender, disabilitas dan inklusi. Jadi ketika ada problematika apapun berkaitan dengan kesenjangan atau ketidakadilan gender, soal disabilitas, masyarakat sendiri yang bisa mengatasi. Gitu. Jadi ini yang paling penting adalah pendidikan hukum bagi masyarakat itu, sehingga pelatihan bagi sehingga paralegal ini perlu dibentuk. Nah, cara untuk membentuk paralegal ini dengan membentuk sebuah pelatihan gitu. Nah, nanti setelah pelatihan, nah ada sebuah harapan kita adalah ada kemampuan, ada SDM yang bisa untuk dipersiapkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di desa. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Eva, sukses selalu. Siap, semangat. Mbak Beauty adalah seorang putri dari dulu perangkat desa, maka tahu betul bagaimana kemudian segala tantangan, problematika dan dinamika yang dihadapi oleh perangkat desa. Kita tanya ke beliau, Mbak Beauty, bagaimana kemudian pengalaman hidup atau pengalaman pribadi dalam keluarga Mbak Beauty kaitannya dengan urgensi Ramanugraha Bakti, Mbak? Siap. Jadi saya saat ini berprofesi sebagai lawyer, Mas. Yang dulu juga pengalaman ya sebagai anak dari perangkat desa. Jadi kita tahu bagaimana sih suka dukanya tentang bagaimana mengelola desa. Lah urgensinya bahwa ini adalah momentum yang penting. Bagaimana kita mengapresiasi kinerja kepala desa sehingga memberikan dampak positif semangat masing-masing itu karena diberikan apresiasi atas kinerjanya. Kemudian dengan adanya event ini maka akan tergali potensi masing-masing wilayah desa. Apa saja potensinya? Kemudian kendala yang dihadapi apa saja? Ya, ini sifatnya partisipatif. Jadi kita bersama-sama menggali potensi di dalam setiap desa, mengembangkannya. Kemudian ketika terjadi masalah atau apa sih yang diperlukan kendali, kita pecahkan bersama. Demikian. Jadi intinya memang anugerah atau mengapresiasi kinerja kepala desa dan lurah itu sangat penting ya, Mbak Beauty ya. Sangat penting karena saya merasakan ketika orang tua saya bekerja dengan sekuat tenaga, dedikasi, loyalitas tanpa memperhatikan masalah materi dan sebagainya. Kadang-kadang feedbacknya itu tidak ada. Rasa terima kasih aja nggak ada gitu ya. Ya bukan berarti kita pamrih atau apa tidak. Paling tidak tuh dihargai, sedikit dihargai aja itu sudah luar biasa. Apalagi ketika banyak dihargai atau diapresiasi dengan sebuah penghargaan Ramanugraha Bakti nantinya. Masya Allah, alhamdulillah itu kalau luar ada. Biasa. Terima kasih atas gagasannya, atas idenya, atas fasilitasnya sehingga kedepannya ini para kepala desa ini bisa mendapatkan apresiasi. Terima kasih Mbak Beauty, sehat selalu, tetap semangat. Amin. Semangat, terima kasih. Ramanugraha Bakti Indonesia Berjaya. Pemirsa, demikian tadi luar biasa program kerja Ramanugraha Bakti yang dengan setulus-tulusnya memberikan apresiasi terhadap kinerja kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Semoga program kerja ini mampu menjadi inspirasi, memperkuat semangat, dan membangun daya dorong untuk membangun Indonesia dari desa ke desa. Bersama tim Jawa 1, tetap sehat, tetap semangat.